Pemirsa, kebakaran hebat juga melanda sebuah pabrik palet plastik di kawasan padat penduduk Margomulyo, Surabaya. Kebakaran yang menghanguskan seluruh isi pabrik ini sempat membuat panik warga. Api yang terus membesar membakar gedung, membuat para pegawai pabrik yang tengah bekerja berusaha keluar dari pabrik. Organisasi Kesehatan Dunia WHO mencatatkan setiap tahun ada 7 juta kematian yang berhubungan dengan polusi udara. Pencemaran udara adalah kehadiran satu atau lebih substansi fisik, kimia, atau biologi di atmosfer dalam jumlah yang dapat membahayakan kesehatan manusia, hewan, dan tumbuhan, mengganggu estetika dan kenyamanan, atau merusak properti. Pencemaran udara berdasarkan sumbernya dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu point sources atau berasal dari pabrik, dan yang kedua yaitu non-point sources atau berasal dari berbagai sumber. Berikut adalah fenomena pencemaran udara yang terjadi di sekitar kita. Yang pertama merupakan pencemaran udara akibat limbah asap pabrik. Ini merupakan salah satu penyumbang terbesar pencemaran udara di dunia. Dari beberapa penelitian menjelaskan bahwa zat yang keluar dari proses industri merupakan zat yang berbahaya, seperti karbon monoksida, hidrogen, dan senyawa lain yang dapat membahayakan kesehatan alam serta manusia. Perlu diketahui bahwa asap pabrik merupakan penyumbang terbesar gas karbon di udara. Selain menyebabkan pencemaran udara, asap pabrik juga dapat menimbulkan hujan asam. Video yang kedua merupakan pencemaran udara akibat asap kendaraan bermotor, mobil, truk, dan bus. Research membuktikan bahwa intensitas dari penggunaan kendaraan semakin lama semakin meningkat. Dampak dari kelebihan penggunaan bahan bakar dapat mengakibatkan emisi gas buangan seperti gas CO2, gas NO, dan gas PM2,5. Selain itu, kandungan dari CO atau karbon monoksida sendiri juga dinilai dapat berbahaya bukan hanya pada kondisi kualitas udaranya saja, melainkan pada kondisi kesehatan makhluk hidup. Yang terakhir adalah pencemaran udara akibat aktivitas rumah tangga. Contohnya, pembakaran sampah yang menimbulkan polusi. Siapa yang menyangka bahwa aktivitas rumah tangga juga ikut andil dalam menyumbangkan polusi di udara? Ada beberapa aktivitas rumah tangga yang dapat menyebabkan polusi udara. Salah satunya yaitu kegiatan pembakaran sampah. Proses pembakaran sampah secara terbuka dapat menghasilkan polutan seperti gas metana atau CH4 dan karbon monoksida atau CO. Terlalu sering menghirup karbon monoksida dapat menghambat fungsi hemoglobin dalam darah untuk mengangkut oksigen ke seluruh tubuh. Akibatnya dapat menimbulkan permasalahan kesehatan bagi tubuh kita. Adapun 3 organ utama yang dapat terserang akibat pencemaran udara yaitu jantung, otak, dan paru-paru. Polutan di udara dapat dengan mudah masuk ke dalam tubuh kita saat kita bernafas dan dapat menyebabkan inflamasi paru, menghilangkan kapasitas, serta kehilangan fungsinya seiring dengan berjalannya waktu. Dan dapat menyebabkan penyakit asma, emfisema, bronkitis, serta kanker. Polutan tersebut juga dapat masuk ke dalam aliran darah dan dapat menyebabkan inflamasi, jantung, serta konstriksi yang dapat menyebabkan stroke. Yang pertama, membatasi penggunaan kendaraan pribadi, khususnya kendaraan bermotor.
dan sebaiknya gunakanlah transportasi ramah lingkungan seperti sepeda. Yang kedua, tidak membakar sampah, karena asap dari pembakaran sampah dapat merusak kesehatan kita. Yang ketiga, memperbanyak tanaman hijau di daerah polusi udara tinggi, karena salah satu kegunaan tumbuhan adalah sebagai indikator pencemaran dini, selain sebagai penahan debu dan bahan partikel lain. Yang keempat, mengurangi pemakaian bahan bakar fosil, terutama yang mengandung asap serta gas-gas polutan lainnya agar tidak mencemari lingkungan. Yang kelima, membangun cerobong asap yang cukup tinggi agar tidak menambah polutan. Dan yang terakhir, memasang bahan penyerap polutan untuk menyaring asap sebelum dibuang ke udara. Main ke taman, naik kereta, ayo teman-teman, cintai lagi bumi kita. Jaga diri, jaga bumi, agar alam tetap lestari dan bebas dari polusi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.